Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah hari ini kita dapat melaksanakan perkuliahan bahasa Indonesia walaupun secara online. Kemarin kita sudah membahas tentang kontrak perkuliahan terkait dengan materi-materi yang akan kita pelajari selama 1 semester. Kemudian sistem penilaian dan juga kehadiran. Baik, kita lanjutkan slide berikutnya. Materi kita yang pertama pada hari ini tentang perkembangan bahasa Indonesia. Ada beberapa poin yang akan kita bahas di dalam materi ini. Yang pertama tentang sumber bahasa Indonesia. Kemudian peresmian nama bahasa Indonesia. Yang ketiga, mengapa bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia. Yang keempat, kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia. Nah, dari beberapa poin tadi itu nanti akan kita bahas satu-satu pada materi hari ini. Sumber bahasa Indonesia. Jadi jauh sebelum bahasa Indonesia ada dan digunakan sebagai bahasa kita sekarang, perlu diketahui bahwa bahasa Melayu sudah terlebih dahulu menjadi alat komunikasi di Indonesia. Kemudian bahasa Melayu itu juga sebagai bahasa lingua franca atau bahasa perantara. Mengapa bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia? Yang pertama, bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa perhubungan dan bahasa perdagangan. Dengan bantuan para pedagang, bahasa Melayu disebarkan ke seluruh pantai Nusantara, terutama di kota-kota pelabuhan. Dengan demikian, pada saat itu bahasa Melayu merupakan alat berkomunikasi. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana dan mudah dipelajari. Sebagai contoh, di dalam bahasa Banjar misalnya kita mengenal beberapa kata tingkatan dari kata aku, ulun, unda. Kemudian kata unda biasanya digunakan untuk pergaulan atau teman akrab. Kata aku digunakan untuk seumuran dan kata ulun kita gunakan kepada orang yang lebih tua. Nah, di dalam bahasa Melayu dikatakan sederhana, mereka tidak memiliki tingkatan-tingkatan yang seperti itu. Di dalam bahasa Melayu ada kata saya, ada kata aku. Itu digunakan baik kepada orang tua maupun kepada orang yang seumuran. Kemudian yang ketiga, bahasa Melayu dipakai menjadi bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Sebagai contoh, berlakunya Kamus Besar Bahasa Indonesia atau ejaan yang disempurnakan. Itu artinya di dalam hal kebudayaan. Jadi bahasa selalu berkembang. Peresmian nama bahasa Indonesia. Jadi pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda mengikrarkan Sumpah Pemuda yang berisi 3 butir kebulatan tekad yang dinamakan dengan isi Sumpah Pemuda. Isi Sumpah Pemuda dapat kalian lihat pada slide berikutnya. Nah, jadi di sini kalian dapat melihat isi Sumpah Pemuda ada 3. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kemudian yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia
mengaku menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Selanjutnya, kedudukan bahasa Indonesia. Jadi kedudukan bahasa Indonesia ada dua. Yang pertama sebagai bahasa nasional sesuai dengan Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Yang kedua sebagai bahasa negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Fungsi bahasa Indonesia dapat kita lihat pada slide berikutnya. Fungsi bahasa Indonesia di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional. Yang pertama, lambang kebanggaan kebangsaan. Kemudian yang kedua, sebagai lambang identitas nasional. Kita sudah memiliki bendera merah putih sebagai ciri dari bangsa Indonesia. Kemudian bahasa Indonesia juga merupakan salah satu dari identitas nasional. Yang ketiga, alat pemersatu berbagai suku bangsa yang berbeda-beda latar belakang, sosial, budaya, dan bahasanya. Yang keempat, alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Yang kelima, sebagai alat pengungkap perasaan. Selanjutnya, di dalam kedudukan sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan, alat perhubungan pada tingkat nasional dan untuk kepentingan dan pelaksanaan pembangunan. Yang keempat, alat pengembangan kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Demikian materi kita pada hari ini tentang perkembangan bahasa Indonesia. Silakan kalian pahami dulu. Kalau ada pertanyaan, kita lanjutkan melalui classroom. Ibu akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.